BTTH Kaisar Api, episode 479. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Gerbang api penyucian runtuh. Saat itu, Xiaoyan dikelilingi oleh kobaran api kaca yang dahsyat, dan sikapnya yang mengintimidasi sangat menakutkan. Dia memandang dunia seperti seorang penguasa, dan itu sangat mengerikan. Istana api yang terdiri dari gerbang-gerbang api penyucian dikelilingi oleh gerbang-gerbang kuno yang diselimuti api berkilauan. Oleh karena itu, di seluruh istana, aura kuno, sakral, kekerasan, dan aura lainnya berhembus. Sabu-sabu, kekuatan kuno yang memscorching menghantam udara, membakar dan menguapkan kabut beracun di tubuh Leng Yuening seperti seorang pendosa yang menerobos masuk ke istana orang lain. Percikan di bagian atas segera menyebar ke seluruh istana. Untuk sesaat, baik itu serangan yang mengerikan atau nafas Leng Yuening, mereka benar-benar kacau. Sekalipun Xiaoyan tidak menggunakan domain reinkarnasi, kekuatan api suci dan gerbang api penyucian saja sudah cukup baginya untuk menghadapinya. Puff puff puff, kemarahan dan kegilaan di mata Leng Yuening perlahan mereda, karena di kedalaman istana, kekuatan-kekuatan yang memenjarakannya yang berada dalam jangkauannya benar-benar membuat ilmu racun di tubuhnya sedikit bergetar. Sehingga bayangan laba-laba yang dipanggil oleh seni racunnya sendiri langsung terpotong oleh kekuatan tak terhitung di istana api Xiaoyan, dan hancur sedikit demi sedikit di ruang ini. Kekosongan itu berdengung, dan istana kuno yang dikelilingi oleh seluruh gerbang api penyucian itu tingginya hampir 100 kaki. Kecepatan pengisian api internal dan kekuatan kuno jauh melebihi kekuatan seni racun Leng Yuening. Rasa sesak napas yang kuat muncul dari dalam hati. Lanjutkan seperti ini. Sampai saat ini, Leng Yuening harus menanggapinya dengan serius. Manusia bernama Xiaoyan ini tampaknya tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, tetapi tingkat kekuatan tempurnya cukup untuk membahayakan nyawanya sendiri. Sungguh mengejutkan bahwa seorang reinkarnasi tingkat pertama saja bisa membuatku, seorang gadis beracun dengan reinkarnasi tingkat kedua, mengerahkan seluruh kekuatanku. Seni racun laba-laba langit, naga api racun Wan. Ledakan. Tidak ada jalan untuk mundur, sebenarnya ada nyala api hitam samar di dada Leng Yuening, yang berdenyut-denyut, menyerap racun tak terbatas di dalam tubuhnya, dan ada gelombang yang sangat kuat yang muncul samar-samar. Naga berbisa, seluruh tubuhnya berwarna hijau gelap, tetapi tubuhnya tertutup rapat oleh kabut beracun dari pikiran-pikiran penyengat yang tak terhitung jumlahnya. Raungan naga yang dahsyat memecah kehampaan, membuat istana api Xiaoyan bergoyang perlahan. Hanya karena alasan ini, napas dokter kecil yang abadi. Saat mata Xiaoyan menyala-nyala, aura yang sangat tirani dan kejam muncul, dan ketika dia mencoba melenyapkannya, aura yang familiar muncul dari dasar istana api. Sudahlah. Setelah beberapa saat berpikir, Xiaoyan merasakan niat peri medis kecil itu, dan segera menggelengkan kepalanya. Seketika, kekuatan melonjak dalam kegelapan, secara paksa melemahkan pertahanan istana api yang sempurna hingga ke titik ekstrim. Setelah beberapa saat, istana yang tadinya tenang itu menjadi damai, tetapi di bawah gejolak naga api beracun Leng Yuening yang berjumlah 10.000, tepi istana itu terkoyak secara paksa oleh retakan besar yang dalamnya mencapai 100 meter. Di dalam celah itu, rune kuno dan api membara di seluruh tubuh, dan tidak ada ujungnya yang terlihat, tetapi Xiaoyan, gerbang api penyucian, benar-benar hancur karenanya saat ini. Anak manusia, sampai jumpa lain waktu, aku akan mengulitimu dan meminum darahmu untuk menghilangkan kebencianmu hari ini. Suara kebencian terdengar perlahan, dan bulan yang dingin mengembun menjadi kabut beracun, dengan sentuhan jiwa yang mengejutkan, aku takut itu akan menghilang di sepanjang celah di masa depan. Kutu. Namun, bahkan Leng Yuening pun tidak menyadari bahwa ketika dia meninggalkan istana api yang terdiri dari gerbang api penyucian Xiaoyan, setetes kabut hijau diam-diam meresap ke dalam tubuhnya dan mengikutinya. Gerbang api penyucian sangat kuat. Jika ini pertarungan sampai mati sungguhan, aku yakin lebih dari 70% bisa membunuhnya secara langsung. Jika aku bekerja sama dengan kuil tabu. Xiaoyan berbicara dengan gemetar, tetapi di dalam hatinya ia sangat bahagia.
Istana api yang dikelilingi gerbang api penyucian ini sebenarnya tidak jauh berbeda dari istana pantangan. Satu-satunya perbedaan adalah tekanan kuno. Gerbang api penyucian telah ditingkatkan secara signifikan, dan sekarang kekuatan teknik abadi yang hebat ini benar-benar menakutkan. Meskipun tidak sebanding dengan seni abadi tingkat atas, tetapi dengan banyaknya kekuatan Xiaoyan, seharusnya tidak menjadi masalah untuk mengguncang para ahli tingkat reinkarnasi 3. Kekuatan kakak Xiaoyan benar-benar semakin menakutkan. Istana api terangkat dan kehampaan dipulihkan. Suner bergandengan tangan dengan peri tabib kecil, muncul dari kolam racun di bawah, menatap Xiaoyan dengan senyum di wajahnya. Namun saat ini, baik Suner maupun Xiao Yixian, sebenarnya ada lapisan bintik cahaya kristal di tubuh mereka, seolah-olah mereka dilindungi oleh suatu kekuatan, terutama kekuatan di tubuh Xiao Yixian lebih kuat, dan itu terserap dalam kolam racun. Banyak racun kabut yang terkandung di dalamnya, penguasaan pil racun di dalam tubuh telah mencapai tingkat yang baru. Apakah kalian semua sudah siap? Xiaoyan mengangguk sedikit, lalu bertanya kepada peri tabib kecil itu. Pukulan terakhir barusan, jika bukan karena napas peri tabib kecil itu, kurasa Xiaoyan akan langsung menangkap Leng Yuening. Meskipun dia tidak mengetahui niat asli peri tabib kecil itu, Xiaoyan tetap sengaja memanfaatkan celah tersebut dan membiarkan Leng Yuening lolos. Leng Yuening adalah jenius sejati di Leng Yuegong. Bahkan jika kita menangkapnya hari ini, dengan darahnya, kita tidak akan bisa mendapatkan informasi apapun tentang Leng Yuegong, apalagi sebagian tubuhnya sudah ditanami racun mematikan. Hal semacam ini, bahkan mereka sendiri pun tidak tahu. Jika bukan karena pengingat tentang poison pill, aku tidak akan bisa menemukannya. Xiao Yixian menggelengkan kepalanya, seolah sedang memikirkan sesuatu. Biarkan harimau itu kembali ke gunung. Xiaoyan merasa sedikit khawatir. Kekuatan Leng Yuening ini benar-benar luar biasa. Dia menguasai ilmu sihir racun yang mendalam, dan benar-benar dapat membangkitkan hantu laba-laba untuk bertindak. Jika tidak ada pengaruh api suci dan gerbang api penyucian, saya khawatir perannya pun akan sulit. Harimau, istana Leng Yue hanyalah boneka istana Yao Yue. Aku selalu merasa bahwa kali ini, istana Yao Yue sepertinya akan melakukan langkah besar. Mari kita beristirahat beberapa hari. Pemilihan Dewa Racun akan secara resmi diadakan dalam 10 hari. Saat itulah kontes final akan diadakan. Dokter kecil itu mengangguk. Lalu, Istana Tetua Agung yang diatur oleh Kepala Istana Jing Yue. Xiaoyan bertanya-tanya, sekarang seluruh Istana Dewa Racun berada di bawah pengawasan Master Istana Yao Yue, sepertinya semua orang hanyalah boneka. Jika kita meninggalkan Istana Jing Yue dengan gegabah, kita akan langsung dikejar olehnya. Jadi kita hanya bisa melangkah selangkah demi selangkah. Tapi mereka lupa bahwa Putri Jing Yue adalah sosok yang sangat berpengaruh di Departemen Antariksa Hermitage. Suara itu mereda, dan ketenangan kembali tercipta di sini. Selama 10 hari, Istana Jing Yue tenang dan damai, tetapi terjadi banyak pertempuran di Istana Leng Yue. Alasannya adalah kedua wanita beracun Leng Yuening kalah berturut-turut, yang membuat orang-orang di Istana Leng Yue panik. Istana Jing Yue, yang selalu menjadi yang terlemah di antara mereka, ternyata memiliki bakat luar biasa seperti itu. Keaslian rumor tersebut terus dibesar-besarkan di istananya. Adapun Istana Yao Yue, penguasa dari 3 istana, ia memandang rendah semua makhluk dengan sikap yang angkuh, dan tidak ada pergerakan, bahkan Istana Tetua tertinggi pun terdiam. Istana Dewa Racun pada awalnya adalah penguasa sejati seluruh alam iblis, dan bahkan banyak kekuatan di alam Dewa Iblis yang takut kepadanya, tetapi itu semua hanyalah kejayaan ketika Dewa Racun berkuasa. Setelah kematian Dewa Racun, kejayaan tidak akan bertahan lama, sehingga di Istana Dewa Racun saat ini, setiap 100 tahun sekali, akan diadakan upacara pemilihan dengan racun sebagai ujian dan kontes utama. Alasannya adalah, di satu sisi, untuk melindungi racun. Di sisi lain, status tertinggi kuil di alam Dewa Racun juga untuk memilih beberapa bibit unggul, membina mereka, dan menjadi darah segar Istana Dewa Racun, dan kemudian melawan serangan kekuatan lain di dunia iblis. Adapun Dewa Racun, bahkan setelah seleksi bertahun-tahun lamanya, tidak ada seorang pun yang memiliki kualifikasi ini. Lagi pula, di Istana Dewa Racun, tokoh kuat yang dikenal di sisi terang memiliki lebih dari satu orang yang bereinkarnasi di tingkat keempat. Wei Xi, itu sama sekali tidak mungkin. Namun,
Seorang tokoh yang belakangan ini berada di garis depan badai menunjukkan tanda-tanda samar akan memecah kebuntuan ini. Santa dari Istana Jingyue, tabib cilik abadi. Konon, pria ini tidak hanya mewarisi segel reinkarnasi Dewa Racun Xuanhe, tetapi juga 10.000 pil racun, salah satu dari 2 token Dewa Racun yang hebat. Kedua hal ini, siapapun yang mengalaminya, akan menimbulkan desahan dan kegelisahan, apalagi jika keduanya terjadi pada orang yang sama di waktu yang bersamaan. Kejutan dan keterkaitan tersebut membuat banyak orang merasa takjub. Istana Dewa Racun tampaknya sedang berubah. Bentuk aneh dari 3 istana dan 6 gerbang di bawah Istana Dewa Racun tampaknya telah hancur berantakan. Namun, tetap saja ini mengejutkan. Sekalipun orang suci ini mendapat dukungan dari Istana Jingyue, masih ada kesenjangan besar dibandingkan dengan 2 istana lainnya. Hal ini juga menyebabkan beberapa suara ketidakpuasan terus bermunculan, dan tampaknya ada keluhan mendalam terhadap orang suci ini. Tentu saja, masih belum diketahui apakah Santa legendaris ini mampu membalikkan keadaan dan menjadi generasi baru Dewa Racun, atau apakah dia jatuh ke tangan banyak Dewa Racun tingkat tinggi. Waktu berlalu, dan hari pemilihan Dewa Racun tiba sesuai jadwal. Pemilihan Dewa Racun diadakan di alam Dewa Racun, di puncak pegunungan tengah di wilayah Pegunungan Sangong, tepat di atas altar Dewa Racun. Dengan datangnya hari pemilihan Dewa Racun, tempat ini telah menjadi sangat ketat, dan saya khawatir ini benar-benar nyata. Para ahli tingkat reinkarnasi 4 lapis pun tidak dapat mundur dari sini, yang menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan tersembunyi dari altar Dewa Racun ini. Ayo pergi. Di dalam Istana Jingyue, Tuan Istana Jingyue mengenakan pakaian sederhana hari ini, dan matanya dipenuhi kedamaian yang telah lama hilang. Ia bangkit perlahan, dan berkata kepada beberapa orang di depannya. Ya, Xiao Yan, Xiao Yixian, dan Suner saling pandang, lalu sekelompok 4 orang perlahan berjalan keluar dari pegunungan Istana Jingyue, menunggangi seekor binatang buas berbisa yang megah menuju langit, menuju tujuan mereka. Setelah puluhan menit, keempatnya mendarat bersama di kaki pegunungan yang megah. Inilah pusat kekuatan sesungguhnya di Istana Dewa Racun, yaitu kaki altar Dewa Racun. Pada saat itu, seluruh pegunungan diselimuti kabut beracun yang tak terhitung jumlahnya, dan aura kuno yang tersembunyi terasa mengancam. Bahkan altar ini menunjukkan kondisi yang sangat mengerikan dan terdistorsi, seolah-olah terkikis oleh racun yang tak terhitung jumlahnya, dan telah menjadi sangat menakutkan. Di beberapa posisi yang terfragmentasi di kaki gunung, terus-menerus muncul lubang-lubang makam yang tidak rata, dan aura aneh muncul dari sana. Meskipun aura-aura itu lemah, mereka membuat orang merasakan kegelisahan yang jarang terjadi. Sarana pertahanan benar-benar ketat. Xiao Yan melirik sekeliling dengan acuh tak acuh, dan dapat mendeteksi aura yang sangat lemah dan tirani yang tersembunyi di dalamnya. Jika kekuatan semacam itu terkumpul, bahkan jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dia mungkin tidak akan bisa mengalahkannya dengan mudah. Tentu saja, jika benar-benar sampai pada titik itu, Xiao Yan tidak keberatan membiarkan para ahli di Istana Dewa Racun mengenal orang-orang baru di dunia 1000 besar. Sistem, iblis. Ayo, kita ke tengah altar dulu, aku yakin banyak orang sudah tidak sabar. Pemilu ini, meskipun hanya sandiwara, pada akhirnya kita akan menang. Setelah bertarung selama ribuan tahun, pada akhirnya aku tetap menang. Mata indah Master Istana Jingyue berbinar, dan dia berbicara dengan lembut, suaranya dipenuhi dengan fluktuasi yang sangat misterius, seolah-olah ada kata-kata dalam setiap ucapannya. Saat itu, meskipun mereka hanya mengirim 4 orang, mereka tampaknya telah membuat rencana jitu secara rahasia, tetapi Xiao Yan dan Suner tidak mengetahuinya. Ayo pergi. Xiao Yan meraih telapak tangan Suner, dan keduanya diam-diam mengikuti Xiao Yixian dari belakang, sambil memandang gunung altar di seberang. Matanya bergerak, dan di deretan pegunungan di sisi itu, tampak sebuah tangga menjulang tinggi yang dilapisi kabut merah beracun. Tangga itu terbuat dari sejenis batu biru yang sangat tahan korosi. Melangkah di atasnya dengan langkah ringan, Xiao Yan memejamkan mata dan merasakan racun dahsyat yang terkandung di tangga kuno di bawah kakinya, dan keheningan yang telah lama hilang menyelimutinya. Puf-puf, mereka berempat berjalan sepanjang jalan. Di sepanjang jalan, terdapat banyak sekali sosok di kedua sisi tangga yang menjulang tinggi. Mereka bergerak cukup lincah, tetapi kekuatan mereka hanya tersebar di bawah reinkarnasi. Jelas,
Tangga menjulang tinggi ini hanya bisa dinaiki oleh mereka yang memiliki kekuatan untuk mencapai reinkarnasi. Fakta bahwa dia mampu menginjakkan kaki barusan juga menunjukkan bahwa jumlah pembangkit tenaga reinkarnasi sangat langka, dan setiap reinkarnasi adalah pembangkit tenaga yang langka di dunia yang luas ini. Terima kasih semuanya. Kita akan selalu mengingat cinta ini. Sambil berjalan di jalan, kepala istana Jingyue melihat ekspresi panik Xiao Yixian, dan mau tak mau berkata sesuatu kepada Xiao Yan. Setelah itu Meimu terus menempel di tubuh Xiao Yixian. Di sisi lain, Xiao Yixian terus menghindari tatapan Xiao Yan dan tampak tidak mampu menatap Xiao Yan secara langsung. Jelas, ada beberapa hal yang disembunyikan dari Xiao Yan dan Suner, tetapi Xiao Yan dan Suner tidak menyelidikinya. Mereka tahu bahwa Xiao Yixian tidak akan menyakiti mereka, jadi pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Orang-orang dari istana Jingyue ada di sini. Semenit kemudian, keempatnya menaiki tangga menuju langit dan sampai di ujungnya. Di ujung pegunungan terdapat sebuah alun-alun besar yang panjangnya hampir 1 kilometer. Di tengah alun-alun itu terdapat altar dewa racun yang dikelilingi oleh erosi yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, di atas altar, kabut beracun menyelimuti altar kuno ini. Ada banyak sekali sosok yang berdiri di sekitar altar, termasuk beberapa prajurit penjaga racun yang menjaga ketertiban dan banyak orang kuat dari istana dewa racun. Tentu saja, ada juga orang kuat yang bertugas memimpin pemilihan ini dan beberapa personel inti dari istana dewa racun. Sekarang sudah di sini. Kalau begitu, silakan duduk. Pemimpinnya adalah seorang wanita tua berjubah putih bersih, berdiri di atas altar, memegang tongkat beracun di tangannya, dan berjalan perlahan menuju kuali yang menyala di tengah altar. Di dalam kuali api, nyala api redup berkedip-kedip, suram seperti api hantu, tetapi penampilannya persis sama dengan kuali racun legendaris. Hari pemilihan Dewa Racun. Mari kita mulai. Istana Bulan Monster, Istana Leng Yue, Istana Bulan Cermin, penguasa 3 istana dan keempat gadis beracun, silakan bergabung dengan kami. Suara itu terdengar, dan seluruh altar diselimuti keheningan yang mencekam. Suara wanita tua itu terdengar datar, tetapi paksaan yang terkandung di dalamnya ternyata berada pada tingkat yang menakutkan dan dapat dipelajari dari dunia. Tahap reinkarnasi 4 kali lipat yang sesungguhnya. Xiao Yan bergumam pelan dalam hatinya, dan segera duduk di mimbar tinggi altar bersama Xiao Yixian. Untuk sesaat, kekuatan di tubuhnya mulai perlahan-lahan terkumpul. Saudara Xiao Yan dan aku. Tepat ketika Xiao Yan sedikit terkejut, sebuah suara lembut dengan sedikit kenakalan perlahan terdengar dari alam jiwanya. Meskipun suara itu berasal dari kekuatan jiwa Suner, namun di balik permukaannya yang lembut, terdapat gelombang kuat yang dapat menembus seluruh dunia. Ini sedikit mirip dengan kekuatan 9 penguasa api agung. Dalam sekejap, pemilihan Dewa Racun di Istana Dewa Racun pun dimulai. Saat ini, ribuan orang telah berkumpul di Plaza Dewa Racun. Di antara ribuan orang tersebut, hanya ada beberapa lusin orang dengan reinkarnasi yang kuat, tetapi beberapa penjaga istana Dewa Racun diam-diam bersembunyi di tengah kerumunan. Jika terjadi kerusuhan, saya khawatir pemicunya akan langsung terbunuh. Altar di tengah alun-alun diukir dengan cermat dari lingkaran tanah hitam yang tidak diketahui asal-usulnya. Terdapat beberapa tempat duduk batu yang sedikit cekung di tepi altar. Saat ini, hanya 9 orang yang duduk dengan tenang di tempat duduk batu tersebut. Ada 4 orang di istana Jingyue, 3 orang di istana Leng Yue, dan 1 orang di istana Yao Yue. Itu gadis beracun dari langit di istana Yao Yue, kotor ya. Setelah sekian lama, ketika lelaki tua di tengah altar yang bertugas memimpin upacara altar ini mulai mendorong kuali dewa racun untuk melepaskan lingkaran fluktuasi kekuatan mengerikan yang mengguncang jiwa manusia, Suner mendongak dan secercah detak jantung berdebar kencang merayap ke hatinya. Itu adalah seorang wanita berjubah abu-abu. Saat ini, matanya sedikit terpejam, seolah sedang beristirahat. Jubah itu menempel ketat pada tubuhnya yang halus dan lembut, dan serasi dengan pipi iblisnya yang tenang dan acuh tak acuh, tampak seperti seorang santa yang beracun, bahkan Suner pun kalah mempesona darinya. Api suci, gadis berbisa yang kotor itu tidak berbicara, tetapi sedikit menggelengkan lehernya yang seperti giok, seolah-olah dia telah memperhatikan binatang kecil ini. Di sisi lain, Leng Qingchen dan Leng Yuening, kedua gadis berbisa itu,
sangat membenci Xiao Yixian dan Xiao Yan sehingga mereka tak sabar untuk menamparkan mereka sampai mati. Wang Bas. Waktu berlalu dengan tenang, kecuali ketika lelaki tua yang bertanggung jawab atas keseluruhan situasi mendesak kuali beracun itu untuk mengeluarkan semburan aroma aneh dan menyegarkan. Seluruh altar tampak sangat monoton. Keheningan mencekam berlangsung selama sekitar setengah jam, dan fluktuasi energi aneh, dengan pembaptisan dari tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, menyebar dari kuali beracunnya, dan tekanan kuat yang melampaui langit dan bumi menyapu keluar. Pemilu racun sialan ini, mulailah. Apakah para wanita beracun itu mencoba menantang keempat wanita beracun di istana ketiga? Kekuatan kuno dalam kuali beracun itu meledak, dan lelaki tua itu segera mengarahkan pandangannya ke ribuan orang di atas alun-alun. Mereka adalah para elit dari istana Dewa Racun. Mereka berkumpul di sini, di satu sisi, untuk menyaksikan penentuan pemenang pemilihan Dewa Racun ini, dan di sisi lain, mereka juga berusaha bersaing dengan para wanita beracun yang mereka bina dan ketiga istana lainnya. Begitu mereka mendapatkan hasil yang baik, status mereka akan meningkat. Ledakan. Energi dari kuali beracun itu perlahan menghilang di tempat, lalu menembus lapisan awan dan kabut, membentuk kuali beracun kuno di dalam awan setinggi ribuan kaki di tengah altar. Inilah tanda terpilihnya Dewa Racun. Sekalipun hanya hantu energi, kekuatannya sangat mengerikan. Atau, biar saya coba dulu. Melihat suasana di lapangan menjadi hening untuk sementara waktu, Xiao Yan tak kuasa menahan diri untuk berbicara. Wanita beracun dari istana Yao Yue ini mungkin adalah orang yang dapat membuat Xiao Yan merasakan bahaya nyata di istana Dewa Racun saat ini. Tidak, ilmu sihir beracun yang tumbuh di tubuh orang ini terlalu kuat, bahkan para tetua kita di istana pun jantungnya berdebar-debar. Lepaskan aku. Xiao Yixian memperhatikan Xiao Yan berbicara, dan langsung memarahinya, ekspresinya dingin dan tegang, dan ekspresinya sangat serius. Sekte Kalajengking dikalahkan. Sekte 10.000 racun dikalahkan. Gadis-gadis jenius beracun yang dilatih oleh sekte-sekte tirani, sebenarnya tidak ada seorang pun yang bisa bergerak di telapak tangan kotor mereka, dan mereka benar-benar dikalahkan. Xiao Yan perlahan berdiri, sebuah kekuatan tak terlihat juga menyebar dari awan, menekan banyak kekuatan di dalam tubuh Xiao Yan, berjalan dengan lembut, lalu sebuah suara rendah meledak di dalam tubuhnya. Para jagoan istana Jingyue, mari kita lakukan. Hei, ada acara bagus yang bisa ditonton sekarang. Istana Yao Yue dan istana Jingyue telah bermusuhan sejak zaman kuno. Bisikan-bisikan terus terdengar di alun-alun. Istana Bulan Cermin, Xiao Yan. Xiao Yan melangkah 10 langkah dan meninggalkan tempat duduk batu di tepi altar, lalu sedikit mengangkat kepalanya, menatap wanita tanpa ekspresi di depannya dengan acuh tak acuh, dan berbicara pelan. Kau tahu kenapa namaku Kotoran? Gadis kotor dan beracun itu mengangkat kepalanya, dengan senyum jahat yang terpancar di matanya. Aku tidak tahu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Di mataku, mereka yang bukan dari rasku pasti memiliki hati yang berbeda. Mereka benar-benar kotor dan harus dimusnahkan. Bagaimana dengan orang-orang yang berasal dari asal yang sama? Meskipun mereka berasal dari asal yang sama, kekuatan terbagi menjadi yang kuat dan yang lemah. Yang lemah adalah kotoran dan harus dibunuh. Jadi, mari kita lakukan. Aku juga sangat ingin melihat seberapa istimewa gadis beracun yang dikenal sebagai jenius sejati di istana Dewa Racun ini. Xiao Yan berbicara dengan ringan, namun gelombang yang sangat mengerikan menggema di tubuhnya seperti tsunami. Maumu, dunia racun yang kotor. Dengan sebuah perintah, kabut cahaya beracun di tangan gadis beracun yang kotor itu melesat langsung ke arah Xiao Yan. Puff, dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Xiao Yan mengerutkan kening, dan berbalik untuk menghindarinya, tetapi cahaya kabut beracun itu menghantam ruang hampa di sekitar Xiao Yan, dan mulai berputar dengan aneh. Sebuah medan abu putih yang sangat besar memenuhi seluruh alun-alun altar Dewa Racun. Di dunia yang kotor dan beracun ini, terdapat kabut beracun mematikan di mana-mana, dan bahkan gelembung abu putih yang aneh muncul di bawah kaki seseorang. Gelembung itu tiba-tiba pecah, dan membawa kekuatan yang memusingkan dan aneh. Dengan munculnya dunia beracun yang kotor ini, kekuatan beracun abu-abu dan putih yang tak terhitung jumlahnya terus mengikis dan menekan ruang hampa yang stabil ini, dan napas yang tertahan membuat saraf orang-orang mau tak mau menegang. Sungguh dunia yang mengerikan, kotor, dan beracun.
Di seluruh tubuh Xiaoyan, kekuatan api suci ditekan oleh kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, lalu matanya sedikit menyipit, transformasi Dewa Naga di dalam tubuhnya, semangat bertarung dan kekuatan lainnya mulai bergejolak, selalu bersiap. Kekuatan gadis beracun yang kotor ini tampaknya tidak lebih dari puncak reinkarnasi tingkat kedua, tetapi kombinasi kekuatan dan ilmu racun, bahkan jika beberapa reinkarnasi kuasa 3 tingkat yang sebenarnya bertemu, saya khawatir mereka hanya dapat mundur sementara ke samping. Menabrak, tiba-tiba, di dunia kelabu dan kotor yang penuh racun, kabut beracun yang tak terhitung jumlahnya membubung, dan di langit yang remang-remang, sebuah pohon beracun dengan volume lebih dari 100 meter muncul, dan di atasnya terdapat monster buah. Buah dari pohon beracun ini memiliki warna hitam yang sangat menakutkan secara keseluruhan, dan akar-akar di sekitarnya lengket seperti lumpur, bahkan akar dan daun yang penuh buah pun memiliki garis abu putih yang agak samar. Teknik abadi kecil kabut beracun memakan benih. Suara gadis beracun yang kotor itu sama sekali tidak terdengar, dan dengungan dingin yang menyeramkan terdengar. Dalam sekejap, dahan pohon beracun itu hancur, dan menggunakan elastisitas akarnya yang mengerikan untuk tiba-tiba menembakkan buah kabut beracun ke arah Xiaoyan. Di sepanjang jalan, terdengar suara robekan yang sangat menakutkan, kehampaan berdengung, dan asam korosif berwarna abu putih mengalir, seolah-olah segala sesuatu dapat dengan mudah meleleh. Terlalu kuat, di benak banyak orang, mereka semua terkejut oleh serangan gadis kotor dan beracun itu. Ini hanya teknik peri kecil, tapi kekuatannya sangat menakutkan. Kekuatan mengerikan yang menembus kehampaan seperti kekuatan ilahi langit dan bumi ini tampaknya tidak mampu melawan mereka sama sekali. Begitu jatuh, sebagian besar altar dewa racun akan hancur dalam sekejap, dan rasa takut yang dahsyat muncul dari dalam hati. Namun di sisi lain, Xiaoyan, yang menantang gadis kotor dan beracun itu, entah karena takut atau memiliki rencana lain, tetapi dia diam-diam menutup matanya dan berdiri di sana, dan penampilannya seperti target yang akan dibantai. Apakah orang ini sudah benar-benar menyerah dalam berjuang atau punya rencana lain? Di Plaza Dewa Racun, menyaksikan Xiaoyan dan gadis beracun yang kotor itu bertarung, mata mereka tertuju pada keduanya dan mereka bergumam, karena mereka tahu bahwa Istana Jingyue dan Istana Yaoyue tidak diragukan lagi adalah prioritas utama pemilihan ini. Adapun Xiaoyan dan gadis beracun yang kotor itu, terlepas dari kekuatan atau status mereka, keduanya adalah tokoh berpengaruh di istana masing-masing. Hasil dari persaingan mereka kemungkinan besar akan terkait dengan hal-hal berikut. Sebagai contoh, pemberian mahkota Dewa Racun. Saudara Xiaoyan, melihat pemandangan mengerikan dunia kabut beracun di alam itu, pemandangan yang mengejutkan seperti itu tak pelak lagi membuat Suner, yang telah lama duduk di kursi batu altar, tiba-tiba jantungnya berdebar kencang, tangannya mengepal, dan kobaran api emas yang tebal tampak membubung. Kekuatan gadis beracun yang menjijikkan ini jauh lebih kuat daripada dua gadis beracun milik Leng Yuening. Bahkan dengan cara seperti itu sekarang, Suner samar-samar merasa bahwa gadis itu belum menggunakan kekuatan penuhnya. Huho, Xiaoyan menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan tak terhitung di tubuhnya mulai bergejolak. Bagaimanapun, keduanya telah saling curhat, dan tentu saja mengetahui kekhawatiran Suner. Namun, meskipun serangan tingkat ini sangat dahsyat, serangan itu tidak memiliki daya bunuh yang berarti baginya yang memiliki api suci. Sepertinya VIP Istana Jingyue yang disebut-sebut itu tidak seseram seperti yang diceritakan dalam legenda. Di atas singgasana batu altar, Tuan Istana Leng Yue mengenakan gaun putih dan tampak seperti seorang wanita cantik yang santai dan damai. Saat ini, ia perlahan membuka matanya, dan suaranya penuh ketenangan dan rasa jijik. Melalui urusan kedua wanita beracun itu dan keberadaan seorang santa bernama peri dokter kecil, kebenciannya terhadap Istana Jingyue semakin kuat. Penguasa Istana Leng Yue terlalu cepat mengambil kesimpulan saat ini, tapi itu masih terlalu dini. Lagi pula, orang ini telah mengalahkan keberadaan tirani dari dua wanita beracun di Istana Leng Yue. Menanggapi ejekan kepala Istana Leng Yue, kepala Istana Jingyue juga berbicara perlahan, dan suaranya membuat orang merasa seperti hembusan angin musim semi, tetapi semua orang tahu arti peringatan yang terkandung dalam suara itu. Anda, mendengar ucapan ketua Istana Jingyue, terlihat jejak kemarahan yang jelas di wajah tenang Leng Yue, dan kemarahan itu menyebar perlahan bersamaan dengan bau yang sangat menyengat. Kekuatan semacam itu bisa dipelajari dari dunia luar,
dan jelas itu adalah kekuatan khusus yang dimiliki oleh level mereka. Sebelumnya, fluktuasi Seon juga hanya dapat dimiliki oleh mereka yang telah melampaui peringkat reinkarnasi 4 kali lipat. Hari pemilihan Dewa Racun bukanlah permainan anak-anak, sebaiknya kau simpan saja. Master Istana Yao Yue, yang berada di atas peringkat pertama, mengenakan gaun biru, dengan aura aneh seperti bunga yang berserakan dan kabut yang menyelimuti, dan sebuah jepit rambut perak berongga terselip di rambutnya. Keduanya acuh tak acuh, hanya berdiri diam, seolah menunggu sesuatu. Petik 2. Mendengar kata-kata itu, kedua kepala istana lainnya hanya bisa menggelengkan kepala perlahan, tetapi aura kepala istana Yao Yue tampak lebih menakutkan dari sebelumnya. Kemudian semua orang memusatkan perhatian mereka pada dua orang yang sedang bertarung di alam tersebut. Pada saat itu, cahaya berkilauan yang panas dan menyilaukan tiba-tiba menyambar di antara langit dan bumi di wilayah tersebut. Lalu sesosok tubuh kurus perlahan terangkat ke langit, dan kobaran api yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di belakangnya. Sayap berlapis gula, sayap api 1000 zang berwarna kaca itu mengipasi udara, dan bahkan ketika buah kabut beracun yang dapat menghancurkan segalanya diserang oleh Xiao Yan, buah itu tiba-tiba dibutakan oleh angin bersayap yang dahsyat dan panas, dan secara paksa dipenjara di kehampaan, tidak dapat bergerak. Wang Bas melihat Xiao Yan, yang memiliki sayap api aneh di belakangnya, pupil mata banyak orang menyempit tajam, seolah-olah mereka menyadari sesuatu. Karena fluktuasi pada sayap yang dilapisi glasir itu terlalu dahsyat dan sakral, orang-orang dengan mata yang tajam dapat langsung mengenalinya, yaitu fluktuasi api suci. Api suci, api ini memang memiliki kekuatan yang besar, tetapi api yang berisik seperti ini, yang mana yang termasuk dalam daftar api suci, mengapa aku belum pernah melihatnya? Pada saat itu, mata Master Istana Yao Yue yang tertutup tiba-tiba terbuka, menatap jalan Liu Lisengi di belakang Xiao Yan. Meletus. Di alam itu, gadis beracun yang kotor itu juga memperhatikan kekuatan mengerikan di atas sayap api, dan segera tanpa ragu-ragu, sudut mulutnya berkerut, dan suara dingin terdengar. Buah kabut beracun yang terikat di udara oleh sayap kaca sedikit menyusut, dan kemudian seperti kembang api, membawa badai kabut beracun hijau tebal yang cukup untuk menenggelamkan kehampaan, ia mekar. Puff! Melihat ini, Xiao Yan mencibir. Api itu terbungkus di telapak tangannya, dan membawa kekuatan ruang yang samar, yang secara langsung menekannya. Menghancurkan. Kekuatan dahsyat ruang angkasa dan kekuatan api suci menyatu, seketika memusnahkan badai kabut beracun di dalam sarangnya. Dunia racun yang kotor, rawa yang tidak beracun. Setelah melihat Xiao Yan langsung menekan kekuatan luar biasa yang terkandung dalam buah kabut beracun, gadis beracun yang kotor itu meraung, dan medan dunia racun pun meluas, dan dalam sekejap mata, rawa suram yang dipenuhi lumpur lengket terbentuk. Dunia racun. Di alam rawa kabut beracun yang mempesona, bau busuk menyengat menerpa wajah, seperti rawa kematian yang telah menumpuk selama bertahun-tahun, dipenuhi dengan depresi kematian yang ekstrim. Di bawah rawa dunia racun, terdapat pilar-pilar lumpur rawa raksasa yang tak terhitung jumlahnya yang terus berjatuhan, seperti gelombang raksasa yang terus-menerus menerjang, yang sangat mengejutkan dan megah. Di bawah pilar-pilar lumpur yang bergelombang di rawa, terdapat sosok sebesar gunung yang tertidur lelap. Meskipun tidak menunjukkan seluruh wajahnya, sesak napas dan keterkejutan yang menimpanya tetap memenuhi hati Xiao Yan dengan kegelisahan. Itu adalah makhluk berbisa, dan itu adalah salah satu pembunuh yang telah susah payah dibina oleh gadis berbisa yang kotor itu, dan kekuatannya bahkan telah mencapai tingkat yang tidak diketahui siapapun. Apakah kalian sudah mengkarantina semua orang, makhluk beracun? Di belakang Xiao Yan, sayap suci yang berkilauan perlahan bergerak. Setiap gerakan akan menyebabkan ruang hampa di medan ini sedikit bergetar, dan kemudian beberapa kekuatan di dalam tubuh mulai melonjak. Api suci, cakar Dewa Naga. Suara samar itu terdengar, mata Xiao Yan memancarkan aura ganas dan brutal, tubuhnya bergetar, dan dia melangkah keluar dari kehampaan. Ho ho ho, binatang buas berbisa raksasa yang tersembunyi di rawa kabut beracun di bawah, tubuhnya terbalik, tubuhnya yang megah seperti lubang hitam, menyemburkan kabut racun lengket yang sangat mengerikan, menelan wilayah kehampaan, dan menekan Xiao Yan. Ledakan, energi yang sangat panas dan kekuatan kabut beracun bertabrakan, Xiao Yan seperti binatang buas yang tak terkendali, dengan sisik naga biru muncul di sekujur tubuhnya.
Cakar naga yang diselimuti api suci berwarna kaca menghadapinya. Meledak, seperti yang diharapkan, dia adalah gadis beracun paling berbakat di Istana Dewa Racun. Dua kekuatan besar itu bertabrakan, lalu secara bertahap melemah. Badai energi panas mengamuk di medan yang penuh lubang ini, dan bahkan tekanan yang sangat besar membuat rok rapi gadis kotor dan beracun itu menempel ketat di kulitnya, menawan dan memikat. Tak diragukan lagi bahwa lekuk tubuhnya terlihat jelas, tetapi ada senyum yang membuat gila di baliknya. Di tubuh binatang buas berbisa di bawah kakinya, terdapat ribuan lubang yang terbakar oleh api suci, dan bercak darah sangat mencolok. Sebaliknya, di tubuh Xiaoyan, kabut beracun itu secara aneh menembus sisik naga dan masuk ke kulitnya. Akibatnya, wajah Xiaoyan menjadi pucat pasi untuk sementara waktu, rasa sakitnya membakar organ dalamnya, dan rasa sakit itu tak tertahankan. Pertarungan yang tampaknya sederhana ini justru berakhir dengan hasil imbang. Rasa cemas terpancar di mata banyak orang, bahkan Xiaoyan, yang tidak dikenal di Istana Racun, pun merasa semakin percaya diri saat itu. Namun, di alam kotor yang tersisa, kekuatan di balik Xiaoyan dan kekuatan gadis beracun yang kotor itu tidak lenyap. Hahaha, petik 2. Untuk bisa memaksaku sampai ke titik ini, kau adalah orang pertama di seluruh Istana Dewa Racun. Sosok gadis kotor dan beracun itu muncul, dan ternyata ada bekas luka bakar yang sangat serius di kulitnya yang semula putih. Bahkan di bawah kulit, terdapat makhluk-makhluk aneh yang menggeliat di bawah daging dan darah, yang terlihat sangat menakutkan, dan makhluk-makhluk itu seperti serangga beracun yang hidup, dan kekuatan racun yang terkandung cukup untuk membuat orang merasa takut, tetapi tubuh gadis beracun yang kotor dan menawan itu terus bergetar, jelas menderita erosi yang sangat mengerikan. Pemandangan ini sangat menakutkan. Kemudian gadis beracun yang kotor itu tak peduli lagi dengan tubuhnya yang hangus, seluruh tubuhnya perlahan terangkat ke udara, dan volumenya membengkak dengan cepat. Kekuatan roh jahat kuno mulai bangkit, dan aura kematian yang dingin yang memenuhinya membuat tubuh Xiaoyan gemetar tak terkendali. Namun, Xiaoyan tidak merasa takut akan hal itu, karena ada juga gelombang mengerikan di tubuhnya yang berdiri tegak, dan lapisan ekstasi memenuhi matanya. Ada kekuatan jahat yang sama besarnya di dalam tubuhnya, seperti bayi yang baru lahir, perlahan terbangun, mekar dengan keserakahan yang tak terbatas. Itulah kegelisahan darah iblis. Meskipun Xiaoyan tidak tahu mengapa ada fluktuasi yang begitu membingungkan dalam darah iblis wanita kotor dan beracun ini, kekuatan iblis yang telah ditekan terlalu lama benar-benar perlu dilepaskan sekali saja. Upaya menghancurkan kubus rubik iblis di bawah Istana Dewa Racun gagal, sehingga kini Xiaoyan memiliki cukup kesempatan untuk menggunakan kekuatan iblis tanpa terkikis. Hal ini dapat menyebabkan trauma yang sangat serius. Tentu saja, hanya mengandalkan kekuatan gadis kotor dan beracun di depannya ini jauh dari titik di mana Xiaoyan dapat menggunakan kekuatan iblis. Lawan sebenarnya adalah Master Istana Yao Yue dan banyak tokoh kuat yang bersembunyi di kegelapan dan menunda sang dokter kecil. Xiaoyan tahu bahwa Istana Dewa Racun tak diragukan lagi adalah sarang harimau danau naga baginya, tetapi karena dia memilih untuk datang membantu tabib kecil abadi kali ini, dia tidak akan membahayakannya sama sekali. Penggabungan api suci, di wilayah abu-abu dan putih, di udara yang kotor, dari waktu ke waktu akan ada sayap ganda berkaca yang membentang di seluruh wilayah tersebut. Terbungkus sayap berkilauan, terdapat bayangan hitam yang tampak tipis. Pada saat ini, di sekeliling tubuhnya, 5 nyala api suci yang sama sekali berbeda, di bawah kendalinya yang halus, perlahan menyatu menuju dada, dan sebuah teratai api muncul. Teratai 5 warna yang tenang yang tersembunyi di dalamnya tampak lemah, tetapi kekuatan yang penuh dengan hal-hal tak terlihat telah melampaui langit dan bumi. Bahkan ketika beberapa pria kuat di altar melihatnya, wajah mereka membeku tanpa disadari. Sungguh metode yang menakutkan, serangan tingkat ini jelas tidak kalah dengan kemampuan bertarung tingkat teknik abadi agung yang benar-benar tirani, dan ia memiliki berkah api suci, dan kekuatannya sedikit lebih tirani daripada teknik abadi agung biasa. Tapi api suci ini sepertinya agak tirani. Tidak sepenuhnya benar. Sang Master Istana Yao Yue menatap serangan mengerikan Xiaoyan, sudut bibirnya sedikit terangkat, dan sedikit sindiran muncul, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. 3 langkah untuk mengubur para dewa. Kekuatan kekotoran, biarkan aku jatuh di sini. Pada saat itu, sudut-sudut mulut gadis berbisa dan kotor itu menjadi sinis,
wajahnya berkerut seperti orang mesum, raungannya menggema di langit dan meneriaki Xiao Yan. Setelah beberapa saat, telapak tangannya perlahan terbuka, dan setetes cairan abu-abu yang tenang mengalir keluar dengan kekuatan kabut beracun maut yang tak berujung. Dampak yang dihasilkan oleh sayap suci kaca mengkilap mengeras dalam sekejap, dan gelombang mengerikan yang langsung menghantam jantung bergejolak. Jika Anda terkena dampaknya, saya khawatir Anda akan mengalami cedera serius, dan jika cedera Anda serius, tubuh dan jiwa Anda akan hancur. Mengintegrasikan. Melihat pemandangan ini, Xiao Yan mengangkat bahu dan tersenyum, lalu melambaikan tangannya yang besar. 5 nyala api dengan kekuatan yang sangat berbeda terbentuk, lalu merambat keluar. Tianyan berhati api, Ghostface Soul Rock. Bagaimana mungkin tubuh manusia dapat menampung begitu banyak api suci sekaligus? Itu tidak cukup untuk meledak dan mati. Apa-apaan ini? Melihat tindakan Xiao Yan seperti itu, semua orang takjub. Xiao Yan, yang dikelilingi oleh 5 kobaran api suci yang dahsyat, membuat pusat altar tiba-tiba bergejolak. Guru, 5 api suci. Pada saat itu, bahkan kepala istana Yao Yue yang selalu pendiam tiba-tiba berdiri dari tempat duduk batunya, matanya yang indah perlahan menatap Xiao Yan, ekspresi terkejut terlintas di matanya. Dunia beracun kotor yang asli secara alami merupakan area luas yang menyelimuti seluruh dunia, tetapi kemudian, di bawah kendali gadis beracun kotor itu, ia melayang menuju langit altar, hanya membungkus dirinya dan Xiao Yan, sehingga semua yang terjadi di tempat kejadian tidak terlihat sama sekali. Hal ini dapat diketahui dengan sangat jelas. Orang ini. Saat itu, melihat tindakan Xiao Yan seperti itu, kepala istana Jing Yue semakin khawatir. Tindakan Xiao Yan memang menunjukkan posisinya, tetapi pada saat yang sama ia juga menciptakan banyak musuh kuat. 5 jenis api suci, kartu tawar-menawar yang menarik ini, saya khawatir itu sudah cukup untuk memicu pengepungan dari pikiran-pikiran kuat yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. Di dunia yang kotor dan beracun ini, api suci 5 warna Xiao Yan mulai menyatu, dan kobaran api yang dahsyat menyebar kemana-mana, dan setiap dentuman akan membuat kehampaan dunia yang kotor dan beracun ini terdistorsi dan hancur berkeping-keping. Di sisi lain, manik-manik abu putih di telapak tangan wanita beracun yang kotor itu juga menyerap vitalitasnya, dan 2 kekuatan dahsyat yang cukup untuk menenggelamkan seluruh alun-alun altar bagaikan badai 2 dimensi, berkobar di satu titik. Relik Dewa Racun. Kilauan abu putih itu bagaikan kekuatan ilahi tertinggi yang jatuh dari galaksi 9 langit. Butiran abu putih itu bergerak dan melebur ke dalam kehampaan dengan kekuatan kabut beracun yang tak terhitung jumlahnya. Di tengah perjalanan, kehampaan itu terbuka, dan sentuhan mengerikan yang cukup untuk melelehkan segalanya, membawa manik abu putih yang tampak lemah ini, menghantam Xiao Yan. Tatapan mata Xiao Yan penuh dengan cemoohan dan penghinaan. Dia menertawakan pengendalian diri gadis beracun yang kotor itu, dan pada saat yang sama, matanya tiba-tiba menatap tuan istana Yao Yue di luar wilayah kekuasaannya, seolah-olah dia menyatakan perang. Reinkarnasi kemarahan Buddha. Xiao Yan meraung. Kekuatan jiwa dan Feng Jue serta kekuatan lainnya di dalam tubuhnya langsung dikerahkan hingga batas maksimal, energi darah melonjak, dan platform teratai api dengan biji teratai 5 warna meraung keluar. Wong Bas. Konfrontasi api 5 warna dan energi abu putih. Badai dimensi yang sangat menakutkan muncul dari alam dengan cara yang aneh, yang disebabkan oleh badai tersebut, semuanya menjadi sunyi. Tubuh Xiao Yan diselimuti kobaran api yang tak berujung, seperti penguasa tertinggi yang mengendalikan kobaran api yang tak terhitung jumlahnya di dunia, menyaksikan semua ini dengan acuh tak acuh. Di sisi lain, senyum di wajah gadis beracun yang kotor itu tampak acuh tak acuh, dan keterkejutan memenuhi pupil matanya, karena saat ini, manik-manik abu putih yang dibanggakannya benar-benar terkikis oleh api suci 5 warna. Terkikis dalam-dalam, seolah-olah akan runtuh dan terbuka kapan saja. Sialan. Gadis beracun yang kotor itu tak kuasa menahan diri untuk tidak menjadi gila, lalu meraung, butiran abu putih itu sedikit menyusut dan meledak sepenuhnya. Jika memang begitu, ayo kita meledak. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan meremas telapak tangannya. Pada saat itu, sesuatu di medan pertempuran tampak retak. Bersamaan dengan itu, 2 fluktuasi mengerikan yang cukup untuk menghancurkan langit dan bumi memenuhi udara. Suasana menjadi tegang dan mencekam.